Hai teman-teman, kembali bersama saya Evelyn di video Pokemon Pet yang baru. Hari ini saya membahas tentang pouch sugar glider. Bukan karena modelnya ya, tapi pouch yang udah kayak gini nih. Nah, udah pouch butut. Ini saya bawa pouch yang jahitannya udah bredel-bredel kayak gini nih. Nah, punya nggak kalian di rumah? Hari ini saya akan membahas apakah pouch yang seperti ini layak untuk dipertahankan. Oke, simak videonya. Ini topiknya ringan banget tentang pouch. Kalau kalian udah pelihara sugar glider lama, kalian pasti tahu sugar glider itu usil banget ya. Jadi dia itu kalau diberi pouch yang seperti ini, yang model dia itu kurang, kadang-kadang tuh merasa kurang tertutup. Jadi akhirnya di dalam itu nanti mereka akan berusaha kayak bikin lubang baru, tempat persembunyian baru, yang dimana mereka dapat bersembunyi lebih gelap lagi, lebih sesak lagi, lebih sempit-sempitan lagi sama temennya gitu. Jadi untuk sugar glider yang baru, yang sudah pelihara sugar glider agak lama, pasti punya pouch yang lubang-lubang kayak gini. Jadi kalau pouch yang baru, nah mereka kan cuma bisa sembunyi di kantong, tapi ini mereka akan masuk lagi ke, kalau ada lubang kayak gini mereka akan masuk lagi, sehingga mereka dari luar tuh benar-benar tertutup. Nah dulu saya nggak tahu ya, jadi saya biarkan aja. Saya pikir mereka suka kok, jadi saya biarkan aja. Lagian pouch ini kan semakin lama kan sudah melekat sama bau mereka, jadi saya pertahankan. Saya pikir mereka suka, sampai satu hari ada kejadian ya. Ada kejadian itu salah satu sugar glider saya itu posisinya aneh banget. Jadi dia ada seperti di atas pouch ini, tapi posisinya itu kayak melintir gitu. Jadi dia kayak mau keluar tapi nggak bisa keluar. Terus kemudian saya lihat-lihat, kenapa ya ini ya. Terus akhirnya saya berusaha saya ambil dari pouchnya. Ternyata teman-teman, kakinya itu terikat oleh benang-benang yang ada di pouch ini. Jadi benang-benang yang seperti ini, yang berjurai-jurai itu membelit di kakinya. Saya kaget sekali karena saya lihat waktu itu misalnya kakinya ini yang terikat ya, yang sebelah sini itu sudah mulai menghitam, dan sugar glider ini mungkin sudah beberapa lama ya dia berusaha melepaskan diri dari belitan itu, tapi belitan ini sangat kenceng banget. Jadi di dekat kakinya ini bulunya udah gundul karena mungkin sama sugar glidernya digigitin. Nah, kondisi sugar glider yang kakinya terikat ini, dia itu sedang IP. Ya IP masih kecil sih, mungkin besarnya masih, besar joinnya masih sekacang hijau gitu. Kemudian saya buru-buru, saya bantu, saya lepaskan sama gunting sama silet, pelan-pelan banget saya bantu, akhirnya bisa lepas. Terus saya pantau 2 hari kemudian kakinya itu terlihat sangat membusuk. Jadi waktu itu saya benar-benar, waduh ini nggak tahu saya harus gimana. Terus saya telepon ke dokter hewan, saya bilang, dok bisa nggak ini diapain deh gitu, supaya ini udah kelihatan busuk banget, kalau dipegang itu kakinya yang menghitam itu ya itu udah agak lembek. Saya bilang gitu. Terus coba di video kan, difotokan. Akhirnya saya kirim video, saya kirim foto. Dokternya bilang, waduh ini sudah sepsis. Saya kan bukan dokter, saya nggak ngerti sepsis itu apa, dok. Ini udah sepsis, ini resikonya tinggi banget. Terus saya bilang, loh ini sugar glider saya ini sedang IP loh, dok. Maksudnya dia lagi gendong anak. Waduh, anaknya masih kecil sih, aku bilang gitu. Kalau misalnya anaknya nggak bisa selamat sih nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi dokternya bilang, waduh ini udah
sepsis nggak, kayaknya kalau misalnya ditindak pun selain pertama itu biayanya mahal, kedua joinya itu pasti hilang, pasti nggak bisa selamat deh. Ketiga, belum tentu sugar glidernya ini bisa selamat juga karena udah sepsis. Nah, sepsis itu apa ya? Saya kepingin tahu, terus saya bacakan ini ke teman-teman bahwa sepsis ini adalah saya Google, suatu komplikasi infeksi yang mengancam jiwa. Sepsis terjadi ketika bahan kimia yang dilepaskan dalam aliran darah untuk melawan infeksi memicu radang di seluruh tubuh. Dapat menyebabkan berbagai perubahan yang merusak beberapa sistem organ, menyebabkan kegagalan organ bahkan kematian. Waduh, ketika saya habis melihat definisi sepsis di Google itu, saya langsung lemes. Waduh, ini gimana ya? Dokternya udah bukan menolak untuk operasi ya, tapi dokternya udah bilang bahwa resikonya terlalu besar. Kemudian ketika saya tanya biayanya juga nggak murah banget loh teman-teman. Dan terus kemudian saya itu bingung enaknya gimana. Akhirnya saya tekadkan saya operasi sendiri karena bagian ini sudah membusuk ya. Jadi yang terikat itu tadi, yang hitam itu sudah membusuk. Saya potong, kemudian saya kasih alkohol mukanya, tidak saya balut, cuman kasih salep. Kemudian sugar glidernya itu saya kasih antibiotik dosis rendah selama 5 hari. Puji Tuhan, sugar glidernya selamat. Sekarang anaknya sudah barusan OOP, jadi joinya ada 2 ekor nanti tapi kakinya jadi buntung. Nah, pertanyaan saya di awal video tadi, apakah pouch yang sudah sobek-sobek seperti ini tadi, apakah layak untuk dipertahankan teman-teman? Ketika saya tahu bahwa pouch yang seperti ini bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal kepada sugar glider saya, ya saya langsung buang semua. Ini ada beberapa yang belum saya buang, saya pakai syuting video, tapi semua pouch saya ganti baru. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang pelihara sugar glider ya, jangan sampai kejadian yang saya alami ini terulang kembali. Sekarang karena operasinya berhasil, sudah 1 bulan lebih sejak saat itu ya, operasinya bisa dibilang berhasil, tapi ada tulang seperti jarum itu yang menonjol di bekas lukanya itu. Cuma saya bersyukur kalau sugar glider saya itu bisa selamat, dan yang paling penting joinya juga bisa selamat. Sekian video saya hari ini teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan informasi ini ke teman-teman kalian supaya jangan sampai terulang ya kejadian yang pernah saya alami gara-gara pouch butut ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.